praktek pengobatan mereka. Kadang ada kesyirikan, ya, dan yang semisalnya, atau bermudah-mudahan dengan mengambil kesimpulan untuk berobat dengan apa yang Allah haramkan, seperti berobat dengan daging ular, ya, berobat dengan daging biawak, ini termasuk nggak boleh, ya, termasuk diharamkan. Kenapa demikian? Karena merasa putus asa. Dia merasa sudah capek, lelah dengan sebab-sebab yang Allah halalkan. Banyak sekali pintu-pintu yang perlu kita bahas terkait dengan akidah orang yang berobat. Yang pertama kita bahas, sebelum kita bahas akidah para pengobat, maka orang yang berobat yang pertama, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh sahabat, salah satu sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat Al-Hakim, bahwasanya istrinya atau keluarganya ada yang mengalungkan seperti ikatan tali di daerah benjolan yang kemerahan. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud melihat ikatan tali itu bukan ikatan tali sembarangan atau nggak ada maknanya, tapi ternyata tali diikatkan ada maksud dan tujuan terkait dengan hati, niat. Inilah terkait dengan akidah, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud betul-betul memotong-motong tali tersebut, ya. Tali tersebut betul-betul dipotong dengan apa? Dengan sangat jengkelnya, ditarik, dipotong, dan dia marah, ya. Dia tidak ingin istrinya yang sakit, keluarganya yang sakit terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya ala Abdillah ani syirk agniya, sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud itu tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan perbuatan seperti ini, sekutu Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apa? Kesembuhan dari penyakit, nggak butuh, ya. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, wa kana mimma hafidna 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kami hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Abdullah bin Mas'ud langsung mendengar dari Nabi. Nabi menyampaikan hadis. Orang di zaman Nabi melihat Nabi menyampaikan hadis, bagaimana tarbiyah Nabi, dan langsung dipraktekkan di keluarganya, dan mereka tegas terutama masalah kesyirikan. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa yaitu apa? Mantra-mantra. Sesungguhnya mantra-mantra. Hati-hati kalau mantra-mantra, kalau meruqyah pakai mantra-mantra yang kalimat-kalimatnya nggak difahami maknanya. Baik kalimat itu dalam wujud tulisan, baik kalimat itu berupa kata-kata. Hati-hati. Karena ada kata-kata atau tulisan yang nggak difahami maknanya, ternyata itu adalah bahasanya para dukun. Dukun dan jin sudah ada apa? Ada rumus-rumus tertentu. Mereka punya kesepakatan. Seperti mereka menggunakan huruf-huruf yang nggak difahami maknanya. Ada kha, ada mim, dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Hati-hati, jangan tempelin sembalang stiker di mobil Anda. Ternyata stiker itu ada maksudnya. Kha adalah panggilan untuk jin khodam. Hati-hati. Berarti apa? Kalau kita nempelin stiker semacam ini, hati-hati. Ada unsur apa? Isti'anah bil jin, minta tolong pada jin khodam. Berarti manggil mereka, nggak boleh. Ada kadang logonya atau simbol bulat, segitiga, persegi panjang, kotak,
itu punya maknanya. Kalau bulat seperti bumi, segitiga seperti api, ya, ada maknanya gunung dan lain sebagainya. Hati-hati. Ini termasuk mantra-mantra. Ya, kadang hati-hati ditempelin pada anak-anak. Kalung kulit isinya ada kertas sama ada logo-logo atau simbol-simbol atau huruf-huruf yang nggak difahami maknanya. Ternyata itu apa? Panggilan kepada jin khodam. Namanya jin khodam, jin yang memberikan servis kepada dia atau anak dia. Ya, memberikan apa? Khadamat atau khidmah dengan memanggil nama jin. Ini syirik. Ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mendengar Nabi langsung berkata, "Innar ruqa", sesungguhnya mantra, wat tamaim, ya, wat tamaim. At-tamaim itu semacam apa? Al-azimah. Azimah. Apa itu azimah? Jimat. Jadi jimat itu diambil dari bahasa Arab. Al-azimah. Ya. Wat tiwalah. Tiwalah itu termasuk apa? Seperti pengasih. Hati-hati, biasanya suami istri, laki perempuan baru menikah, kadang mereka menggunakan dublah. Dublah itu apa? Cincin sepasang. Cincin untuk laki, cincin untuk perempuan, biar langgeng pernikahannya. Ini hati-hati. Sebenarnya bukan tambah langgeng, sebaliknya akan dibikin lelah sama setan, sama jin. Justru pertengkaran, keluh kesah dan lain sebagainya. Bukan kelanggengan yang dia dapati. Hanya apa? Janji palsu dari kaum jin. Ya. Ini semua kata Rasulullah apa? Syirkun, syirik. Ya. Hadis riwayat Al-Hakim juga atau Brani dan dihasankan oleh Imam Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Bagaimana akidah para nabi? Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Ini akidah. Seperti istrinya Abdullah bin Mas'ud, ya, ada memar merah diikat tali. Ini berarti apa? Tali ini untuk menolak bala. Khawatir merah itu tumor, khawatir merah itu kanker. Ada di zaman dahulu juga ada kanker. Warma khabitha, warma hamidah. Ya, kadang disebutkan bengkak yang sifatnya biasa, jinak, ada bengkak yang sifatnya merajalela, dijuluki kanker. Nah, istilah mereka ya di zaman orang-orang di masa silam bukan menyebut warma hamidah atau khabitha, tapi apa? As-saratan. As-saratan. Saratan seperti apa? Seperti kanker. Disimbolkan seperti kepiting yang tumbuh kemana-mana, punya cakar, bisa ya nyebar kemana-mana. Ya, subhanallah, ya demikian. Jika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku, bukan tali. Tali nggak menolak bala, nggak menyembuhkan penyakit, juga bukan sebab apa? Sebab syar'i wala kauni. Nggak masuk akal. Ngapain tali? Sebab syar'i nggak ada. Nggak ada dalil yang mengajarkan ngiketin tali. Sebab kauni dari ilmu kedokteran, ya secara ilmiah nggak ada. Maka ini apa? Sudah bisa dikatakan syirik. Man ja'ala sababan mimma huwa laisa bisabab wala syar'i wala kauni fahuwa syirik. Barang siapa menjadikan sebab enggak ada dari sisi syara', enggak ada dari sisi kauni ilmiah, maka itu syirik. Telah menjadikan sebab yang bukan hakikatnya sebab, sudah terjatuh kesyirikan. Makanya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini apa? Termasuk akidahnya Nabi Ibrahim. Kalau aku sakit, makanya Nabi Ibrahim siapa? Bapaknya tauhid. Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Langsung yakin sama Allah, bukan tali lah, bukan herbalnya, bukan pengobatnya, ya, bukan cara terapinya, bukan, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Adapun cara terapi, obatnya, ya, herbalnya itu hanya perantara sebab, tapi ini hati sandarin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau orang sakit, nih hati kita sandarin sama Allah. Jangan sandarin sama obat, jangan sandarin para pengobat, jangan sandarin para terapis ataupun herbal obatnya. Jangan sandarin hati kita, betul-betul menggantungkan hati kita sama Allah Subhanahu wa taala.
Ini akidah yang kuat, akidah yang qawi ya. Demikian kalau sakit. Nah, kadang Allah jadikan orang yang sakit diakhirkan kesembuhannya. Kenapa? Karena hati kita yang kotor. Makanya subhanallah, sebagian ahli pengobat, sebagian profesor melihat, sebagian peneliti melihat, membandingkan orang yang diberikan penyakit sama Allah dan dia ridha, beda sama orang dikasih sakit sama Allah terus keluh kesah. Ternyata orang yang sakit dan hatinya ridha, dia lebih cepat sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya, makanya pasrahin sama Allah Subhanahu wa taala. Sakit tapi juga mengambil sebab untuk berobat dan dia ridha, bukan keluh kesah, bukan celah sana celah sini, apalagi mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah kejam, tak mengenal perasaan. Wah, ini orang ucapan gak tahu adab sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi 3 hari sebelum wafat, Nabi SAW sampai disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika sakit menjelang wafatnya, ya, ketika di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Rasulullah ketika sakit karena apa? Dampak racun 3 tahun sebelumnya gara-gara paha kambing yang diracuni Zainab bintul Harith, diracuni sampai efek racun kembali dimunculkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala 3 tahun kemudian dalam kondisi sakit, sampai Nabi di pangkuan Aisyah mengatakan, "Ya Aisyah, inna abhari taqatta'at." Ya Aisyah, sesungguhnya pembuluh darah aortaku sudah pecah, Nabi. Kemudian sampai disebutkan Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Bukhari, bahwasannya Abdullah bin Mas'ud masuk kepada Nabi ketika Nabi sedang sakit, hari-hari menjelang wafatnya. Disebutkan dalam riwayat banyak para pengobat berkumpul di rumahnya Nabi. Sampai kata Urwah bin Zubair, ya, yang dia adalah siapa? Keponakannya Aisyah. Ya, yang Urwah adalah bibinya Aisyah, putrinya Asma binti Abi Bakar, dari saudarinya Aisyah. Kata Urwah, "Ya khalati, wahai bibiku, aku melihat kamu punya semacam keahlian, yaitu ilmu pengobatan." Kata Aisyah, "Aku mengambil ilmu pengobatan dari para ahli pengobat yang banyak datang dari segala penjuru, berbondong-bondong ingin mengobati apa? Sakitnya Nabi sebelum wafatnya." Aisyah mendengar fatwa-fatwa mereka, keterampilan mereka dalam mengobati. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya, masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq wa'qan syadidan famasistu biyadi. Dia itu Rasulullah sangat apa? Yu'aq itu apa? Demam yang sangat tinggi sekali. Kemudian aku pegang Rasulullah dengan tanganku. Fakultu, kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, innaka tu'aq wa'qan syadidan." Ya Rasulullah, sesungguhnya kamu sangat demam kamu tinggi sekali ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? "Ajal, inni u'aq kama yu'aqu rajulan minkum." Benar, aku sebenarnya mengalami demam seperti demam yang kurasa seperti 2 di antara kalian para sahabat. Makanya Nabi bersabda, "Inna asyadda bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal." Sesungguhnya orang yang cobaannya paling berat itu para nabi, kemudian setelahnya dan setelahnya. Dan Nabi SAW demamnya gitu. Demamnya Nabi enggak seperti demamnya manusia biasa, seperti 2 demamnya yang dirasakan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Fakultu dalika anna laka ajrain. Nah, oleh karena itu bagimu ya Rasulullah, engkau mendapat pahala 2 kali lipat. Kemudian kata Rasulullah, "Ajal, benar." Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adza marad fama siwa illa hatta Allahu sayyiatihi kama tahuttu asy-syajara waraqaha." Nah, kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim mengalami cobaan, gangguan dari rasa sakit, ya,
Tidaklah kecuali apa? Kecuali Allah akan hapus kejelekan-kejelekan dia, dosa-dosa dia, sebagaimana apa? Sebagaimana pepohonan menjatuhkan apa? Daun-daunnya. Dosa berguguran seperti pohon, daunnya berguguran. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah yaitu apa? Dosa kecil. Ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Maka apa? Wasiat Nabi SAW yang sakitnya seperti ini, yang pembuluh darah aortanya sudah pecah, yang demamnya sampai sedemikian rupa, kadang Nabi saking demamnya ya sampai hampir nggak sadar, ya saking kuatnya, saking peningnya kepala. Kadang Nabi mengatakan wa ra'sah, sakit sekali kepalaku. Ya, disebutkan anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi maradhi mautih. Anna di sini bukan huruf apa? Nasab, tapi anna di sini kata kerja. Nabi SAW yaitu apa? Mengeluhkan sakitnya sebelum wafatnya karena saking sakitnya. Wajar. Kemudian Nabi berwasiat apa kepada para sahabat? La tamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah kalian semua meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ini baik sangka kita kepada Allah. Kalau sakit, gantungin hati kita sama Allah. Kalau sakit, sabar, ini cobaan dari Allah. Yang menurut kita sakit ini buruk, di sisi Allah gak ada ceritanya buruk. Takdir buruk itu di sisi kita. Di sisi Allah takdir buruk untuk menghapus dosa kita, kebaikan untuk kita, bukan untuk mencelakakan diri kita. Ini rahmatullah jami'an. Sandarkan hati sama Allah, jangan sandarin kepada selain Allah. Ya, jangan sandarin kepada selain Allah. Begitu pula yang berikutnya. Kalau ada orang sakit, ya, kalau ada orang sakit, biasanya kondisi mereka seringnya dalam kondisi kalau sudah terlebih kronik, lemah imannya, lemah fisiknya. Iman lemah, fisik lemah. Dia butuh nasihat. Nasihat apa? Nasihat tentang obat untuk dirinya, kesehatan dirinya. Dan berikutnya apa? Butuh asupan iman untuk terus sabar dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau sang pengobat, mau dokter, mau herbalis, mau terapis, dia bisa memberikan nasihat-nasihat yang mendinginkan hatinya. Dan termasuk bimbingan Nabi SAW apa? Menghibur orang yang sakit. Jangan sampai ketika ada orang sakit divonis dengan vonis yang menakutkan. Ibu kena kanker, bapak kena kanker, 6 bulan lagi ibu mati ini. Ini bukan bimbingan Nabi. Nah, Nabi SAW bersabda, basyiru wa la tunafiru, taisiru wa la tu'asiru. Kasih kabar gembira, jangan dikasih kabar yang bikin mereka kabur. Permudah urusan mereka, jangan dipersulit urusan mereka. Kalau ada orang sakit, permudah urusan mereka. Jika Anda mudahkan urusan saudara Anda yang sakit dalam hal ini, Allah akan mudahkan urusan Anda tatkala Anda ada kesulitan. Ya, mau di dunia dan di akhirat Allah akan permudah urusan Anda. Enggak, ini orang sakit dipersulit. Rumah di mana? Mana yang nemeni? Mana penanggung jawabnya? Sekarang administrasi bayar di depan, sekarang cash. Ya. Ini sudah ibu hamil mau brojol pembukaan 9, ditanyai suaminya di mana, bayar dulu administrasi, ya, naam, belum masuk ruang IGD, antri di luar, sudah brojol di luar UGD. Dan terjadi seperti ini, pernah terjadi. Permudah urusan mereka, jangan dipersulit. Kalau Anda mempersulit urusan mereka, Allah akan mempersulit urusan Anda. Nah, dalam segala urusan, bukan hanya masalah pengobatan. Dalam hal ini masalah pengobatan, permudah saudara Anda yang sakit, jangan ditakut-takuti. Dibantu dia untuk apa? Sembuh dari dengan sakitnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Nah, subhanallah, kondisi orang yang sakit betul-betul butuh bantuan. Ya, butuh perhatian, dihibur. Cukup ucapan Anda, la ba'as alaik, tahur insyaallah. Ma fi ba'as, ma fi syarr. Gak ada keburukan, insyaallah sebentar lagi kamu sembuh. Demikian, bukan insyaallah sebentar lagi 3 bulan lagi mati kamu nih.
kanker sudah nyebar kemana-mana. Enggak, jangan. Kasih kabar gembira, jangan kasih nakut-nakutin, juga permudah urusan mereka, jangan dipersulit. Nah, ini bimbingan Nabi. Alangkah indah hidup dengan sunnah Nabi SAW. Begitu pula Nabi, sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, nah Nabi SAW ayarwi a'akhah. Nabi melarang seseorang untuk nakut-nakuti saudaranya. Nggak boleh. Ada orang saudaranya sakit, ditakut-takuti sebentar lagi akan mati. Nggak boleh. Anda wafat berapa hari kemudian? Nggak boleh. Ya. Juga Nabi ketika mendapati ada seorang sahabat yang malam-malam jalan-jalan keluar bersama Nabi, yang lainnya tidur, salah seorang sahabat ini mencari semacam tali. Tujuannya apa? Mau dilempar ke sahabat yang lainnya biar dikira ular. Kepergok Nabi, Nabi marah. Gak boleh kamu nakut-nakuti saudara kamu. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmatullah. Demikian orang sakit juga demikian, jangan ditakut-takuti, kasih kabar gembira. Gak perlu nakut-nakutin. HIV gak ada obatnya, HIV gak ada obatnya, hepatitis B gak ada obatnya, TBC gak ada obatnya. Jangan. Nih semua ada obatnya. Allah gak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Taulah orang yang tahu dan gak taulah orang yang gak tahu. Nabi bersabda, riwayat Imam Ahmad. Nah, ini kasih hiburan, kasih kabar gembira. Ketika datang, ya ada orang datang, tadi disebutkan dari sisi apa? Si pasiennya, hatinya gantungin sama Allah, jangan gantungin sama obat atau terapis atau para pengobat. Ya, gantungin sama Allah, ya. Apa? Yakin sama Allah Subhanahu wa taala, ridha. Kemudian ketika datang kepada para pengobat, bagaimana sikapnya para pengobat? Ketika mereka datang, ya tebar senyuman. Ya. Senyuman Anda adalah sedekah. Senyuman para pengobat ketika didatangi orang sakit, pertama itu nilai plus. Nyaman dah orang sakit. Sampai kadang ada pasien yang bilang, klien yang bilang, "Ya Allah, lihat senyuman Bapak, hati saya sudah dingin." Kan ajib. Belum lagi lihat suasana pemandangan. Ya Allah, tenang, lihatnya enak. Belum diterapi. Itu ajib. Nah, kemudian dari sisi para pengobat juga, ya dari sisi para pengobat jangan sampai menjadi para pengobat yang maghrur, tertipu dengan profesinya. Mau dokter klasik, dokter modern, tertipu apa? Ujub, kiber, sombong dan lain sebagainya, dan lupa kalau yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Profesi mereka, keterampilan mereka, obat mereka hanya sebab. Kesembuhan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kata yang muncul dari para pengobat, subhanallah itu si fulan, bapak itu kalau nggak saya obati, lihat nggak akan sembuh. Ini ujub, maghrur, tertipu. Ya, menisbatkan bahwasanya kesembuhan itu dari dia, bisa-bisa syirik. Kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tuh, lihat diobati mana-mana nggak sembuh-sembuh. Makanya cepat sini. Nah, ini sudah tertipu, jadi manusia yang tertipu. Siapapun dia, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Kemudian begitu pula untuk para pengobat. Ya, begitu pun si sakit juga demikian. Saya kalau nggak diobati si fulan itu, saya nggak akan sembuh. Sama, si sakit bakal terjatuh dalam penyimpangan akidah juga. Ya, untuk para pengobatnya juga demikian. Antara pengobat satu dengan pengobat yang lainnya, itu keterampilannya beda-beda, nggak sama. Dan itu adalah seni pengobatan. Kedokteran klasik, kedokteran modern, ada yang terapis ini, terapis itu, ada yang satunya herbal pakai ini, herbalnya pakai itu, ada satu bilang ini nggak akan cocok, ternyata sembuh dan lain sebagainya. Itu seni pengobatan. Dan perlu diketahui, antara pengobat dengan pengobat yang lainnya, apapun modelnya, selama pengobatan itu jauh dari keharaman, bukan kesyirikan, sesuatu yang dibolehkan, maka apa? Jangan saling celah, jangan saling maki antara para pengobat. Jangan mencari aib atau kesalahan para pengobat. Seharusnya kalau ada satu pengobat bisa menerapi satu pengobatan pada kasus kanker tanpa operasi, maka satu sisi pengobat yang lainnya jangan sampai apa? Jangan sampai apa? Di antaranya seperti iri. Wah, proyek saya hilang, dah kurang nih jatah ini. Rumah sakit khusus kanker jadi sepi gara-gara si fulan. Nah, jangan cari musuh.
Ya, sesungguhnya siapapun para pengobat, tanamkan pada diri Anda, benak Anda, mindset Anda semua yang diberi keterampilan ilmu pengobatan itu amanah dari Allah. Kalau amanah, Anda harus jalankan amanah. Orang-orang yang sakit silakan terapi. Tetapi ketika ada orang lain dengan seninya pengobatan dia, ternyata dia bisa sembuh dengan izin Allah dari penyakitnya. Contoh misal kanker, harusnya apa yang pertama Anda ucapkan? Alhamdulillah, si fulan terapis ini bisa ngobatin kanker tanpa dioperasi. Beban saya sebagai dokter spesialis onkologi alhamdulillah berkurang, karena dia sudah bisa ngurangi beban amanah untuk saya yang spesialis onkologi ini jadi berkurang, karena ada yang lainnya yang nerapi dengan biaya lebih murah, efektif, efisien, misalkan tanpa diangkat. Harusnya bersyukur, alhamdulillah. Ya, bukan menjadi pesaing bisnis, bukan. Orang yang menjadikan para pengobat itu musuh sebagai pesaing bisnis adalah orang yang tawakalnya lemah. Rizki Allah nggak lihat pesaing bisnis. Sudah dijatah semua kepala-kepala siapa sudah dijatah. Yakin sama Allah, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu dibenerin terkait akidah orang yang sakit atau orang yang ngobatin. Ya, atau orang yang ngobatin. Ketika ada orang sakit, dia banyak keluh kesah, sabar Bu. Ya, sabar, sampaikan dalil qala Allah qala Rasulullah. Ya, orang di rumah sakit rata-rata jarang orang yang senang. Orangnya pada sedih, susah, mengeluhkan nyerinya. Makanya bukan termasuk adab kita banyak canda gurau di hadapan orang sakit. Justru kasih tausiah, menenangkan diri dia. Kemudian alhamdulillah jami'an, yang berikutnya kita kupas keutamaan sabar bagi orang yang sakit, bagi orang yang terkena musibah, bagi orang yang mengalami nyeri, ya. Dan justru ini adalah tanda alamat Allah cinta dengan dia. Dan yang kedua, Allah hapuskan dosa dia. Nah, sehingga kalau hadis-hadis ini disampaikan kepada orang sakit, dia akan menjadi insan yang ridha. Orang yang ridha. Dari sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara awattuhu minha al-jannah." Ya. Subhanallah, sebagaimana disampaikan Nabi SAW, jikalau aku diuji, ya, jikalau aku menguji, ini berarti termasuk hadis al-qudsi. Hadis al-qudsi. Jikalau aku menguji seorang hambaku, ya, menguji seorang hambaku, yaitu bihabibataihi, dengan dua kecintaannya. Maksudnya dua matanya. Artinya yaitu diuji oleh Allah, mau sejak lahir atau setelahnya, dengan kedua matanya buta. Buta pada kedua matanya. Fasabara, kemudian dia sabar. Awattuhu, maka aku akan gantikan bagi dia surga. Ajib. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis Al-Qudsi. Ya, riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Tirmidzi. Ya, bahwasanya jika aku menguji seorang hambaku dengan kedua matanya yang buta dan dia sabar, aku akan gantikan untuk dia dari cobaan tadi, dari musibah tadi, berupa surga. Tapi dengan syarat, orang buta tapi sabar. Orang buta tapi sabar. Bukan orang buta gak sabar, dengan kebutaannya dia menjadi orang yang zalim, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Berapa banyak Masya Allah orang sabar,
hafal Al-Quran 30 juz gak ada salah-salahnya. Dengerin tip ya atau HP untuk menghafalkan Al-Quran. Dengan mata dia yang buta, seumur-umur dia gak pernah melihat wanita yang berpakaian tapi telanjang di dunia nyata ataupun dunia maya. Dengan mata dia yang buta, hafalan dia dijaga. Sebagaimana disebutkan kisah di masa silam, ketika ada orang yang membunuh, mencari orang-orang dijadikan tumbal untuk berhalanya. Ditangkepin manusia, disembelih dijadikan tumbal untuk berhalanya. Ketika kedapatan orang yang buta mau disembelih, apa kata mereka? Ini sesembelihan kita kali ini cacat, matanya nggak bisa ngelihat. Cari sembelihan yang lain, yang sempurna. Dia baru berpikir, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari bahan sesembelihan. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Ini diantaranya orang sabar dari masalah kesehatannya dia. Dalam hal ini disebutkan orang yang buta disiapkan surga. Disiapkan surga. Barakallahu fikum. Kemudian juga hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, juga riwayat Ibnu Hibban, bahwasanya waktu itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini subhanallah termasuk ahli suffah yang tinggal di masjid dari sahabat Nabi, termasuk sahabat Nabi yang banyak menghafalkan hadis dari Nabi tanpa menulis satu hadis pun. Kenapa? Karena dia sebelumnya minta kepada Nabi agar didoakan kepada Allah agar dia bisa menghafalkan hadis Nabi, dan dikabulkan. Ya, dia bisa menghafal hadis Nabi SAW tanpa nulis satu pun, satu hadis tanpa ditulis. Dan hadis yang dihafal beliau berapa? 5.373 hadis. Banyak banget. Gak ada ditulis satu pun. Kenapa? Karena doanya Nabi kepada Allah agar dia bisa menghafal maklumat hadis dari Nabi SAW. Nah, dan dia ini meninggal pada tahun 57 Hijriah. Abu Hurairah waktu itu mengatakan, Ja'at imra'atun, datanglah seorang wanita kepada Nabi SAW, ya, biha lamam. Lamam di sini maksudnya apa? Al-junun, yaitu apa? Maksudnya sarak. Datang wanita kepada Nabi, dia punya masalah kesehatan apa? Sarak. Apa itu sarak? Epilepsi, penyakit ayan. Biasanya penyakit ayan apa? Karena ada trauma di kepala, di otak. Ya, trauma itu karena apa? Karena listrik-listrik yang ada di otak. Seperti contoh, ada trauma, ada luka aja, sedikit aja di luar di kulit kita. Luka ini timbul jaringan parut. Luka kecil saja, walaupun seperti titik atau semut, kalau luka itu di otak, bikin jaringan parut, akan menimbulkan listrik. Nah, pernah kami dapati di antaranya ada yang kena ayan karena apa? Sering main bola. Dia jadi kiper, kepalanya dibenturin sama bola. Lama-lama kena ayan. Gara-gara apa? Trauma di kepala. Ada yang habis jatuh, ada yang habis gegar otak, ada yang banyaklah penyebabnya. Ada yang subhanallah kena ayan bukan karena trauma, bukan karena apa-apa, tapi karena kena ain, pandangan mata yang jahat. Ada orang Masya Allah cakep banget, dari kecilnya cakep, gemesin. Banyak orang yang gak doakan keberkahan kepada dia. Barakallahu fiik, Allahumma barik, yubarikallahu alaik. Akhirnya dia kena ayan. Nah, kita lanjutkan setelah sholat isya. Selepas sholat isya, adzan, kita langsung sholat, langsung lanjut kajian dari materi kita dari kitab ini insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على حي على حي على الفلاح
ضرب الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Diluruskan dan dirapatkan shafnya. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan sebelum Isya terkait dengan akidah dalam berobat dari kitab Sahihul Musnad fi Tibbin Nabawi. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya kata Abu Hurairah, telah datang seorang wanita kepada Nabi SAW biha lamam, dia punya penyakit ayan. Faqalat, kemudian wanita ini berkata kepada Rasulullah, SAW, Ad'ullaha ayyashfiyani. Kata wanita ini, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanku, yaitu dari penyakit ayan. Qala in syi'ti da'utullaha ayyashfiyaki wa in syi'ti fasbiri wala hisab alaik. Kata Rasulullah SAW, jika kamu mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Dan jika kamu mau, maka sabarlah. Maka apa? Wala hisab alaik, kamu tidak akan dihisab. Ya, ini keutamaan diantaranya. Keutamaan apa? Sabarnya dia dari penyakit ayan ini apa? Dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qalat, berkatalah wanita ini, bal asbir wala hisab alayya, justru aku memilih sabar dan agar Allah tidak menghisab diriku. Aku pilih sabar dan Allah tidak menghisab diriku. Ini pilihan wanita ini. Dalam riwayat disebutkan, ya, aku bersabar tapi doakan kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Kenapa? Namanya ayan, ya. Penyakit epilepsi ayan ini bikin orang apa? Hilang akal. Dia langsung kejang dan gak sadar
Dia hanya minta kepada Rasulullah agar didoakan auratnya tidak tersingkap. Itu saja. Dan dia tetap sabar dengan ayannya, epilepsinya. Karena apa? Keutamaan tadi apa? Tidak dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia sabar. Syaratnya apa? Sabar. Kalau enggak sabar, lain cerita. Nah, dan disebutkan dalam riwayat, wanita ini sebenarnya adalah wanita yang hitam. Di sini juga ada di antaranya pelajaran untuk menutup aurat, enggak harus wanita-wanita kulit putih. Enggak harus wanita-wanita yang bikin fitnah. Mau wanita bikin fitnah, cantik enggak cantik, semuanya ditutup auratnya. Tetap pakai hijab. Hijab enggak hanya diperintah kepada orang-orang yang bikin fitnah saja. Ya, tapi apa? Dipukul rata. Nah, ini rahimani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari juga bahwasannya Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma yusibu al-muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah dari rasa lelahnya dia, dari penyakitnya dia, dari rasa sedihnya dia, dari gundah gulananya dia, dan dari gangguan-gangguan yang dia rasakan, juga dari kepedihan yang dia rasa, sampai duri saja yang menusuk diri dia, tidaklah kecuali Allah menghapuskan dosa dia. Anda lelah mencari nafkah, menghapuskan dosa Anda. Anda sedih, menghapuskan dosa Anda. Anda sakit, menghapuskan dosa Anda. Ya, Anda tertusuk duri, menghapuskan dosa Anda. Ya, ini apa? Menunjukkan apa? Semua yang kita rasa, kalau kita rasakan dari cobaan Allah ini, ya, kita minimalnya sabar, ridha. Ya. Kalau sudah demikian apa? Dosa dihapus, dan biasanya orang yang sakit dia ridha, Allah mudahkan dia apa? Untuk dekat dengan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah, Nabi telah bersabda, la yazalu al-bala bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqallaha azza wa jal wa ma alaihi khati'ah. Kata Nabi apa? Senantiasa cobaan, musibah akan dirasakan kepada seorang mukmin dan mukminah pada jasadnya, tubuhnya, pada keluarganya, pada hartanya, dalam riwayat pada anaknya. Sampai kapan dikasih cobaan tersebut? Sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa ada sedikit dosa pun. Itu keutamanya. Allah berikan cobaan pada Anda. Mau masalah rumah tangga, diri Anda sakit, anak Anda sakit, ya, ada harta Anda dikasih cobaan sama Allah dengan misalkan mulai turunnya pendapatan misalnya dan lain sebagainya, terus cobaan itu akan selalu datang. Habis cobaan satu muncul cobaan yang lain. Habis pandemi Covid ada cobaan lain lagi. Sampai kapan cobaan terus ini diberikan kepada kita? Sampai kita berjumpa dengan Allah dan kita nggak punya dosa. Coba ajib. Sampai dikatakan para ulama salaf, laulal masa'ib la bu'ithna yaumal qiyamah khusrana. Seandainya bukan karena musibah di muka bumi, kita akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan kita menjadi manusia yang rugi. Kenapa rugi? Karena kalau kita di dunia nggak pernah merasakan cobaan dari Allah, nggak pernah merasakan ujian dari Allah, di yaumul qiyamah dosa kita banyak, nggak dihapuskan.
Makanya cobaan di muka bumi ini dari rasa lelah Anda, capeknya Anda, sakitnya Anda, sedihnya Anda, ya, harta yang Allah coba pada diri Anda, pada harta Anda, itu semua apa? Untuk menghapuskan dosa kita. Terus ada cobaan sampai apa? Menghadap Allah tanpa dosa. Subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Kalau kita ingat hadis-hadis semacam ini, apa? Kita akan menjadi insan yang apa? Selalu bersabar, terutama orang yang sakit, kena stroke sekian lama. Kalau nggak dikasih apa? Tausiah, nggak dikasih cobaan terus, lama-lama ngedrop, fisiknya ngedrop, imannya ngedrop. Akhirnya apa? Mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga Imam Bukhari yang berikutnya Imam Tirmidzi juga menyebutkan dalam hadis Anas bin Malik, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Hadis ini juga diriwayatkan yang selainnya oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Arti hadis ini, sesungguhnya besarnya balasan dari Allah, besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung dari besarnya cobaan dia. Ya. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang ridha dengan cobaan dari Allah, Allah akan meridhai mereka. Barang siapa yang marah dengan cobaan dari Allah, murka dengan cobaan dari Allah, maka Allah juga akan murka, Allah akan marah kepada dia. Maka gak ada solusi bagi orang yang kena musibah kecuali sabar. Ketika Anda dikasih cobaan oleh Allah, ya, terkait dengan cobaan, manusia dibagi menjadi 4 derajat, 4 tingkat. Ada manusia yang dikasih takdir buruk dari Allah, ada manusia yang levelnya paling rendah, dapat takdir buruk dari Allah. Apa yang dia lakukan? Sakhit, dia marah, benci, ya, mencela takdir buruk itu, maka hukumnya berdosa. Ya, bukanlah solusi ketika dikasih musibah marah-marah, nyalain orang lain, bukan. Ya, kalau dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, katakan qadarullah wa masyafa'al. Atau bisa qadarullahi wa masyafa'al. Ya, atau bisa qaddarallahu wa masyafa'al. Ya, ini semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nyaman hati, tenang. Ada musibah subhanallah yang enggak menyenangkan, langsung. Ya. Menunjukkan apa? Keimanan kita kepada takdir. Karena apa? Takdir Allah sudah dicatat. Ya, kataballahu kulla maqadir. Ya, sudah Allah catat semua takdir ini apa? Bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun apa? Qabla khalqis samawati wal ard, sebelum diciptakan langit dan bumi. Kalau ada musibah menimpa kita, langsung qaddarallahu wa masyafa'al, atau qadarullahi wa masyafa'al. Ya, sampaikan wujud apa? Kita beriman dengan takdir yang sekarang terjadi. Qadar sudah dicatat, qadanya sekarang kita imani. Ini rahmatullah, ya. Maka kalau kena musibah langsung marah, gak ada bagi dia apa? Dosa gak dihapus, plus Allah juga marah. Nah, derajat yang kedua, ketika dikasih takdir Allah berupa takdir buruk, dia apa? Sabir, bersabar. Dan hukumnya sabar wajib. Berarti kalau ada orang gak sabar ketika menghadapi takdir buruk, berarti berdosa. Ya. Dan sekali lagi, sabar itu bukan kalau Anda dapat musibah sebulan kemudian, alhamdulillah saya sabar. Iya, sabar kepepet. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak sabar. Ya, sabar itu ketika awal terjadi musibah langsung dia sabar. Sebagaimana hadis Anas bin Malik riwayat Abi Daud, Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sodamatil ula. Sesungguhnya hakikat sabar itu ketika awal kena musibah dia langsung sabar. Begitu pula Allah berikan kepada Anda penyakit,
sabar, ketika itu langsung sabar. Nah, jangan ditunda-tunda. Nah, berikutnya jenis manusia yang derajatnya ketiga. Ketika Allah berikan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, dia apa? Radhi, ridha. Dia ridha. Ulama khilaf apa hukumnya ridha? Ibnu Rajab mengatakan mustahab. Ada yang lain mengatakan hukumnya ridha wajib. Ini derajatnya lebih tinggi daripada sekedar sabar, ridha. Kemudian derajat yang paling tinggi, dikasih musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dia apa? Syakir, bersyukur. Dikasih cobaan sama Allah seperti dikasih hadiah. Ya, bersyukur, alhamdulillah. Coba nikmat. Ya, alhamdulillah. Nikmat itu ucapan pertama kali menunjukkan apa? Bersyukur ditunjukkan dengan lisan, ditunjukkan dengan pengakuan dari hati, ditunjukkan dengan amalan tangan kita. Kita nggak merobek-robek baju, memukul pipi kita ketika kita dapati kerabat dekat kita meninggal. Kita nggak teriak-teriak. Itu menampakkan awal mula dia bersyukur. Ya, makanya an-niyaha termasuk dosa besar. Apa? Ketika ada keluarganya meninggal, bapak meninggal, ibunya meninggal. Kebiasaan kaum wanita keliling rumah teriak-teriak, merobek bajunya, memukul-mukul pipinya. Ini dosa besar. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan kita kali ini, bahwasanya ada semacam anjuran agar kita menjaga kesehatan kita, menjaga fisik kita. Ada anjuran. Anda semua kerja, tapi apa? Tubuh punya hak. Bekerja dari pagi sampai malam. Sunnah yang Nabi ajarkan, tidur di awal malam. Dan ini apa? Sunnah yang hampir punah sekarang. Jarang di antara kita tidur di awal malam. Kerja dari pagi sampai malam, pulang-pulang sampai rumah jam 9, jam 10, ya, gak langsung tidur. Alasannya me time, lihat YouTube, lihat IG, lihat Facebook, tidur-tidur jam 1, bangun-bangun subuh, berangkat kerja lagi. Ada yang sebelum subuh sudah kerja, subhanallah. Tubuh punya hak untuk diistirahatkan, ya, tubuh punya hak untuk diistirahatkan. Makanya apa? Makanan juga dijaga, biar kita tetap sehat. Pola tidur dijaga, kita istirahat. Olahraga dijaga, untuk apa? Biar kita juga apa? Tetap bisa dalam keadaan sehat. Allah jadikan segala sesuatu dengan sebab. Takdir Allah dicatat, sudah dicatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Tapi apa? Allah jadikan kita itu apa? Ada sebab yang kita harus ambil. Ada kalanya orang sehat tetap sehat. Kenapa? Dia menjaga kesehatan. Ada kalanya orang sehat gampang sakit. Kenapa? Karena dia apa? Makanannya jorki-jorki. Ya, tidurnya sembarangan. Lifestyle-nya nggak baik. Ada orang yang sudah sakit tapi cepat sembuh. Kenapa? Karena dia apa? Cepat merubah lifestyle-nya yang buruk jadi baik, dan dia memperbaiki pola makan dan dia berobat. Ada orang yang sakit tetap sakit, nggak sehat-sehat. Kenapa? Karena dia pertama nggak mengambil sebab, atau sebab yang diambil salah, atau dia tidak ingin berobat, atau dia apa? Sudah nggak pengen harapan sembuh. Nah, putus asa dari kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rahimahullah. Di sini sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis, dalam ayat, banyak hadis dan ayat untuk apa? Menganjurkan kita untuk menjaga kesehatan kita. Nah, itu penting. Ya, jangan dibilang kesehatan nggak perlu. Perlu. Untuk ibadah juga perlu sehat. Bagaimana mau jihad kalau ternyata kena stroke? Ya. Bagaimana kalau jihad berat badan dia 200 kilo? Mau maju susah, mundur susah. Mending gali tanah, pegang pedang, tutup, kuburkan diri, perang terus. Nah, karena mau kabur susah, mau mundur, maju juga susah. Nah, makanya dibutuhkan kesehatan. Nah, subhanallah, Nabi SAW dengan kesehatannya, ya, tetap dijaga tidurnya, makannya, aktivitas gerakannya dijaga. Nabi pun bengkak-bengkaknya sakit karena sholat malam, sampai kaki-kakinya bengkak. Yang dibaca apa? Surat Al-Baqarah, Al-Imran.
Ya, sampai Mughirah bin Syu'bah, Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kamu sudah dijamin masuk surga, kok masih sholat sampai kakinya bengkak? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura? Apa aku gak boleh jadi seorang hamba yang bersyukur? Manusia zaman sekarang sholat malam yang dibaca kulhu terus, kakinya sudah bengkak duluan. Kenapa? Asam urat, gagal ginjal, gagal jantung, gagal semuanya. Nah, nas'alullah al-afiyah. Makanya ada di sini isyarat-isyarat bahwasanya Al-Quran As-Sunnah menganjurkan kita untuk jaga kesehatan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan. Ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Di sini apa? Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang wanita haid. Tentang wanita haid. Maka qul, katakan wahai Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu, katakan, jawablah seperti jawaban ini. Huwa adhan. Dia itu adalah kotor, najis. Darah haid adalah kotor dan najis. Fa'tazilun nisaa, maka jauhilah wanita haid. Enggak boleh hubungan intim dengan wanita haid. Ya. Wala taqrabuhunna, dan jangan dekati mereka hatta yadhurna, sampai mereka suci. Wanita haid kalau suci itu beda-beda waktunya, urufnya juga beda-beda, ya. Negeri Prancis sama Indonesia, wanita haid urufnya beda-beda, lamanya juga beda. Ya, kembali kepada uruf. Wanita haid kalau suci biasanya keluar cairan atau kental warnanya putih, itu tanda mereka sudah suci. Ya, kalau masih ada coklat-coklat dikit, ya nggak boleh mendatangi wanita tersebut, berarti belum suci. Imam Ahmad sampai dijuluki imamnya haid. Kenapa? 9 tahun membahas wanita haid dan nifas. Gak main-main, 9 tahun diteliti oleh Imam Ahmad. Dan kemudian di sini termasuk bimbingan dari Allah dan Rasulnya langsung. Kalau ada wanita haid, jauhi, artinya dijauhi bukan berarti gak boleh tidur bareng. Boleh tidur bareng, tapi jauhi hubungan intim dengan wanita haid. Silakan Anda nisa'ukum harthul lakum, istri-istri Anda itu adalah ladang bagi Anda. Fa'tu harthakum haitsu syi'tum. Datangilah ladang Anda, terserah Anda mau jungkir balik, mau gelundung-gelundung, ya, mau datang dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, silahkan, nggak usah tanya bagaimana. Yang jomblo silahkan cepat digas, ya, habisin jomblonya. Nah, subhanallah, silakan datangin, kecuali 2 hal ini. Ketika permisi, kemaluan wanita haid dan nifas, jangan didatangin. Yang kedua, lubang duburnya jangan didatangi. Kata Nabi SAW, ini termasuk Fadzalika liwatus sughra. Fadzalika liwatus sughra. Itu adalah perbuatan liwat kaumnya Nabi Lut yang sughra. Kalau kubro, terong ketemu terong, itu liwat kubro. Ya. Kalau sughra, melalui lubang dubur suami istri. Walaupun halal, suami istri halal, pasangan halal, tapi kalau lewat lubang dubur namanya liwat sughra. Ya, liwat sughra. Ya, perbuatan kaum Lut. Kemudian rahmatullah, di sini berarti bimbingan kalau ada wanita haid enggak boleh mendatangi istrinya. Ya. Haid ataupun nifas. Nifas juga beda-beda, urufnya beda-beda. Maksimalnya biasanya 40 hari. Ya. Lebih dari waktu urufnya biasanya bukan darah haid tapi darah istihadhah. Ciri-ciri darah istihadhah, dia amisnya amis darah, dia warnanya cerah, lebih encer, itu darah istihadhah. Adapun darah haid, dia gelap, kental, baunya anyir darah haid dan membeku. Itu beda, sudah beda. Nah, fa subhanallah, ketika wanita haid enggak boleh Anda datangin. Ada satu hadis yang hadis ini tapi sanadnya bermasalah, lemah. Bunyi hadisnya ada orang banci
Orang banci itu disebabkan karena apa? Seorang suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, sebabnya anaknya banci. Tapi apa? Hadis ini lemah, nggak bisa jadi dalil. Dalil untuk jadi apa? Pendalilan tulang lunak muncul karena apa? Karena bapak mendatangi ibunya atau istrinya, ya maksudnya istrinya dalam keadaan apa? Haid dan nifas. Nggak benar dari Nabi SAW, bukan dari Nabi. Fa subhanallah, di sini Islam sangat indah. Islam itu selalu di tengah, mau urusan agama, dalam fikihnya, akidahnya, mau urusan dunianya, selalu di tengah. Termasuk urusan apa? Akidah, termasuk urusan fikih, pembahasan fikih juga di tengah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, orang Yahudi ekstrem kanan, orang Nasara ekstrem kiri. Termasuk dalam urusan fikih. Contoh, orang Yahudi terkait wanita haid dan nifas, mereka punya keyakinan wanita haid dan nifas itu dipegang kulitnya najis. Lebih-lebih hubungan intim lebih najis. Jadi kalau akidahnya, fikihnya orang Yahudi, kalau ada wanita haid dan nifas gak mau tidur bareng, gak mau pegang-pegang karena najis. Ini ekstrem kanan. Orang Nasara ekstrem kiri. Mereka, fikih mereka terkait wanita haid dan nifas, wanita haid dan nifas gak najis untuk disentuh dan boleh hubungan intim walaupun masih ada darahnya. Umat Islam enggak. Umat Islam apa? Wanita haid dan nifas disentuh gak najis, boleh tidur bareng tapi gak boleh hubungan intim. Ini dalilnya ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 222. Apa? Qul huwa adzan, dia adalah kotoran, dia itu najis. Fa'tazilun nisa, jauhi wanita Anda fil mahid, dalam keadaan haid juga dalam keadaan nifas. Wala dekati dia. Artinya apa? Jangan hubungan intim dengan dia sampai dia suci. Subhanallah, indahnya Islam. Di sini apa? Seandainya seorang lelaki mendatangi istrinya dalam keadaan haid, sedangkan haid itu kotor, najis, apa? Khawatir menimbulkan penyakit, makanya jaga kesehatan. Nah, ini diantara isyarat dari Al-Quran, banyak sekali. Ya, juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Ini juga isyarat. Dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau makan merasakan lezatnya makanan, mereka kalau makan seperti binatang ternak. Subhanallah. Umat Islam berarti kalau makan jangan kayak binatang ternak. Sapi kalau makan melihat rumput terus makan walaupun perutnya sudah besar, nggak peduli. Sedangkan Islam mengajarkan cara makan umat Islam seperti apa? Surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Ini Masya Allah, ayat-ayat Al-Quran menunjukkan apa? Penjagaan kesehatan. Nah, juga masih ada perintah untuk wudu. Ya, wudu Masya Allah ada bersihin hidung, bersihin telinga, bersihin rambut, ya kulit, kaki, tangan, wajah dan lain sebagainya. Nah, ini ada isyarat agar kita menjaga kesehatan. Adapun di antara hadis Nabi SAW, di antara yang menunjukkan menjaga kesehatan, wallah banyak banget, nggak cukup kita bahas malam ini. Hadis yang kita sebutkan, ayat yang kita sebutkan hanya ingin mewakili, ngingetin kita ternyata Al-Quran ada, hadis juga ada. Contoh hadis Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat yaitu riwayat Imam Ahmad, ya, yang sanadnya ala syarti Muslim. Ya, dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man nama wa fi yadihi ghamrun wa lam yaksilhu fa asabahu syai' fala yalumanna illa nafsah." Coba, hadis ini mungkin jarang Anda dengar. Hadisnya sahih. Barang siapa yang tidur dan di tangannya itu masih ada ghamrah, ya, masih ada ghamrah. Ya, apa itu ghamrah? Ya, disebutkan dalam riwayat yaitu ba'du atharil lahm minad dam wa ghairi. Yaitu apa? Sebagian dari bekas-bekas apa? Bekas daging ataupun darah dari yang makanan dimakan. Lemak juga demikian. Lemak, daging, bumbu, ini bekas makan. Dan dia tidur dalam keadaan tangannya nggak dicuci. Dibiarkan bekas makanan tersebut, nggak dibersihkan, nggak dicuci, nggak apa.
Ya, maka apa? Walam yaksilhu, dan dia nggak cuci tangan, ya. Fa'asabahu, maka dia jika tertimpa sesuatu, disebutkan oleh para ulama, tertimpa sesuatu seperti apa? Seperti hewan-hewan yang mengganggu. Seperti apa? Makan malam nggak cuci, tangannya tidur, akan tertimpa sesuatu gara-gara hewan. Hewan itu bisa apa? Bisa tikus, tikusnya gigit tangan dia. Bisa kecoa, ngencingin tangan dia atau gigit dia. Bisa kalajengking, bisa naudzubillah hewan yang lainnya. Kemudian apa? Awil jan, atau jin yang ganggu dia. Nah, maka apa? Fala yulumanna illa nafsah. Jangan cela, jangan salahkan kecuali diri dia sendiri. Ini berarti apa? Ada anjuran kesehatan untuk jaga kesehatan, biar kita nggak sakit, biar kita nggak celaka. Banyak sekali hadisnya, ya. Banyak sekali hadisnya tentang urusan makan, adab tidur, adab makan, olahraga yang disenangi Nabi SAW, ya. Banyak sekali hadisnya. Tetapi sekali lagi itu saja yang kita bahas pada pertemuan malam ini, ya. Sekali lagi bagi yang mungkin yang baru pertama kali hadir, kajian ini insya Allah akan kita laksanakan setiap Senin pekan kedua dan pekan keempat dari ba'dal maghrib, dilanjut setelah sholat isya sampai jam 8 atau sampai selesai insyaallah. Berikutnya kita jawab beberapa pertanyaan, semoga Allah mudahkan. Bolehkah berobat menggunakan obat medis yang kandungannya kita ragu halal atau tidak? Paling baik kalau Anda ragu, namanya ragu, 50% ragu, 50% antara yang enggak, ini 50-50. Kalau sudah ragu, mending apa? Tarku syubhat, tinggalkan syubhat. Namanya meragukan. Ya, ini halal apa enggak? Karena ada sebagian obat ini enggak berani diketok palu stempel halal. Kenapa? Pasti meragukan. Ya udah tinggalin aja. Nah, masih banyak cara pengobatan yang halal. Allah tidak jadikan kesembuhan dari pengobatan yang Allah haramkan. Ya, Allah nggak jadikan kesembuhan. Kenapa? Karena imma nggak dijadikan kesembuhan apa? Imma karena hal tersebut bukan keberkahan dan zatnya tersebut itu haram. Sehingga apa? Bisa jadi apa? Nggak Allah jadikan kesembuhan, walaupun dohirnya dia sembuh, ya, walaupun dohirnya dia sembuh, pada hakikatnya bisa jadi menimbulkan penyakit yang lainnya, ya. Seperti ada beberapa hari lalu ada ibu-ibu yang datang, kulit saya membaik setelah saya makan daging ular. Ada yang lainnya, kadas kurap saya sembuh setelah saya makan biawak. Ini semua hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Kalau babi jelas, ya. Oh, ini biawak. Orang kaum muslimin di tempat kita menyangka biawak itu halal. Biawak itu haram. Kenapa? Itu termasuk ciri-ciri hewan yang binatang buas. Punya cakar, punya taring, makan tikus, makan bangkai, makan ayam, makan ular. Ini ciri-ciri binatang buas. Biawak termasuk buas. Punya cakar, punya taring. Ciri-ciri hewan yang gak boleh dikonsumsi. Kalau mereka mengkiaskan dengan apa? Menyamakan dengan ad-dhab, daging kadal Arab yang pernah dimakan para sahabat Nabi, Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid. Yang Nabi melihat mereka makan daging kadal Arab, dibiarkan sama Nabi, menunjukkan apa? Halal. Itu kadal Arab nggak sama biawak. Kadal Arab itu makanannya apa? Hanya serangga dan apa? Dan tanam-tanaman yang ada di pegunungan. Dan dia nggak punya cakar, nggak punya taring. Beda sama biawak. Makanya Nabi SAW ya telah bersabda bahwasanya apa? Anallah azza wajal lam yaj'al asy-syifa fima harramah. Ya. Sesungguhnya apa? Allah tidak akan menjadikan kesembuhan bagi apa? Bagi yang Allah haramkan. Minum alkohol, minum khamr, ya. Kemudian subhanallah konsumsi daging-daging seperti apa? Diyakini misalkan kelelawar itu bisa mengobati penyakit paru-paru sehingga konsumsi kelelawar.
diyakini seperti tadi biawak untuk mengobati penyakit kulit, diyakini ular bisa terutama ada satu obat dari obat resep Cina ya, untuk obat stroke, dan obat ini manjur banget. Makanya budayakan membaca komposisi, apalagi yang nggak ada halal haramnya, nggak ada stempel dari MUI. Hati-hati, ternyata setelah kita baca komposisinya, isinya ternyata ada kandungan liver atau limpahnya ular untuk mengusir uap yang ada di kepala yang menyebabkan stroke, dan manjur banget tapi haram ya. Walaupun nyatanya di hadapan mata dia sembuh, tapi bukan hakikat kesembuhan yang dia dapat. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda, nggak ada kesembuhan pada yang Allah haramkan. Walaupun nampaknya sembuh di hadapan mata, tapi bisa jadi di dalamnya timbul penyakit yang lain. Kenapa? Karena nggak berkah. Masih banyak jalan menuju kota Roma. Kalau kita kaum muslimin, masih banyak jalan menuju kota Mekah. Masih banyak jalan menuju kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya masih banyak yang halal, jangan cari yang haram. Kemudian Ana mau tanya, apa sakit yang kita derita ini disebabkan oleh dosa-dosa? Apa karena sebagai tanda bentuk Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya? Ya, bisa dua-duanya. Karena kita punya dosa, Allah cinta sama kita, dihapuskan dosa kita melalui cobaan, sakit dan sebagainya. Ada orang yang sakitnya Karena Karena ada diantaranya berupa azab. Bisa. Bagi siapa mereka? Mereka bisa jadi orang-orang yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah turunkan wabah kusta. Dalam riwayat Imam Bukhari, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kusta?" Ya. Allah sebutkan Allah turunkan, Nabi sebutkan Allah jadikan turunkan wabah kusta ini untuk Untuk menyiksa mereka yang tidak beriman kepada Allah. Tetapi wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi wabah kusta itu Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kusta, tahu kusta? Kalau sudah kena kusta ini penularannya hampir sama dengan COVID, lewat droplets. Cuma bedanya kalau COVID yang diserang saluran pernafasan, kalau kusta yang diserang adalah saraf-saraf tepi. Kalau orang sudah kena kusta, permisi akramakumullah, nasallahu afiyah, tangannya sampai patah, kemakan, hidungnya sampai kemakan, terus habis saraf-saraf tepinya. Ya. Dan kata Nabi SAW, ini wabah ini Allah turunkan kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah, dijadikan sebagai siksaan. Tetapi untuk orang-orang yang beriman, Allah jadikan rahmat. Ya, Allah jadikan rahmat. Yang berikutnya, apakah penyakit itu merupakan takdir yang seorang hamba bisa berpasrah tanpa ada ikhtiar mengobatinya? Nah, ulama khilaf, apa hukumnya berobat? Ada yang berpendapat kalau kita berobat berarti kita telah mengingkari takdir Allah. Ada yang mengatakan kalau kita berobat berarti kita gak berpasrah diri sama Allah. Ya. Kemudian pendapat Ibnu Qayyim dan yang selainnya juga ulama ulama muasir seperti Syekh Ibnu Utsaimin, justru sebagai wujud sempurnanya tawakal kita harus berobat. Allah jadikan penyakit, Allah jadikan obat. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah enggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat. Bagaimana cara taunya obat? Ya belajar, berobat kepada yang faham. Nah, berarti ada anjuran apa? Di sini kata Al-Ba'li rahimahullahu taala, dari hadis ini ada anjuran untuk kita berobat sebagai wujud sempurnanya tawakal. Karena tawakal itu ada 3 syarat. Anda harus catat. Tawakal itu ada 3 syarat. 1, i'timad Allah, sandarin hati kita kepada Allah. Jangan sandarin hati kita kepada dokter, sandarin hati kita kepada terapis, sandarin hati kita kepada herbalis, kepada obatnya, kepada terapinya, kepada herbalnya. Bukan, hati kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, syarat kedua, al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Beriman kepada nama dan sifat Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Asy-Syafi. Jadi ini
Iman, kita harus beriman. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan apa? Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Ya. Syarat yang ketiga, al-ittikhad bil asbab. Mengambil sebab. Sebab apa? Untuk ikhtiar. Di sini ikhtiar. Kalau sakit berobat ke dokter, sakit berobat kepada herbalis, sakit berobat dengan obat ini yang diresepin dokter, diresepin herbalis dengan cara terapis, dengan terapi seperti ini. Itu sebab. Inilah sempurnanya tawakal. Kalau ada orang tawakal tapi nggak ngambil sebab, namanya bukan tawakal. Dalam bahasa Arab namanya tawakul. Apa artinya tawakul? Pasrah tanpa sebab. Contohnya seperti apa? Tawakalnya orang yang apa? Yang nggak ngambil sebab. Contoh, suami istri pergi ke pasar pagi-pagi, subuh, habis sholat subuh, pergi ke pasar. Ya, istrinya bilang, mas, kuncinya diambil, dikunci leher dong, kunci tenggok dong. Kita orang nih orang muslim, tawakal sama Allah. Kunci di sini, Allah yang ngatur. Masuklah ke pasar. Jam 6:30 keluar pasar, belanjaan penuh. Lihat-lihat, loh motor kita sebelah mana? Motor kita sebelah mana? Ternyata udah hilang. Ini menunjukkan apa? Di antaranya tawakal orang yang cacat. Ambil sebab. Demikian kalau orang sakit, ambil sebab. Makanya Nabi bersabda, idza wafaqad dawa bari'a, idza wafaqad dawa udda bari'a biidznillah. Kalau obat itu cocok dengan penyakitnya, Allah akan sembuhkan dengan izinnya. Dengan izin Allah, penyakit akan sembuh. Ya, berarti apa di sini? Ya, idza wafaqad dawa. Kalau obat cocok, cara taunya cocok apa? Ya ngambil sebab. Untuk tahu cocok perlu orang yang ahli. Ahli apa? Mendiagnosa penyakitnya, mendiagnosa sifat tubuhnya, dan kemudian menyimpulkan resepnya apa yang paling cocok. Itu sebab. Bari'a biidznillah, akan sembuh dengan izin Allah. Sembuh dengan izin Allah itu mutlak. Orang sakit sembuh atas izin Allah, tapi ada sebab. Apa sebab sakit? Kenapa sehat jadi sakit? Kenapa saya sakit jadi cepat sembuh? Ada sebabnya. Kemudian bagaimana cara membedakan jenis makanan panas dan dingin di lain kesempatan, insyaallah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah sembuhkan orang yang sakit di antara kita. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas ketaatannya, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan, dari segala malapetaka. Semoga Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin kita dengan sebaik-baik petunjuk. Semoga Allah jauhkan, Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri ini, dan semoga Allah segera angkat bala musibah yang ada di negeri ini, dan Allah jadikan kita aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.